Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membagi tips sama teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang selalu berharap ingin dimengertiin tentang keadaan kita gitu teman-teman ya. Jadi kadang kita itu selalu berharap orang lain itu mengerti tentang apa yang kita rasakan. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang selalu ingin berharap-harap tentang pengertian dari orang lain, tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian nanti itu mudah mengerti. Kemudian kalian itu nanti bisa merasakan, oh ternyata perhatian dari orang lain itu begitu. Nah itu teman-teman, makanya tonton dulu videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian itu paham dan kaliannya itu nanti bisa mengerti, dan kemudian kalian itu nanti bisa fokus terhadap pemulihan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share gitu teman-teman. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensasinya itu sangat banyak sekali ya. Dan kadang setiap hari itu selalu berganti-ganti. Yang ini hilang, timbul yang lain lagi. Yang itu hilang, ada aja lagi sensasi yang lain-lain. Nah itu teman-teman, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah saya share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon di subscribe dulu teman-teman ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk saya dulu gitu, saat terkena gangguan aslam itu selalu ingin mendapat perhatian dari orang lain. Jadi kadang pikiran kita itu selalu mengarah-arah ke orang lain, itu berharap ya, berharap penderitaan kita itu dimengerti sama orang lain. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika kadang-kadang ketika curhat sama orang lain, mengeluh sama orang lain, bahkan jangankan untuk orang lain yang sangat jauh gitu teman-teman ya, orang terdekat saja kadang kurang mengerti dengan keadaan kita. Dan semakin kita jelaskan sama mereka, mereka itu semakin tidak mengerti dengan keadaan kita. Nah itu teman-teman, dan kemudian nanti larinya kita itu dapat cemoohan. Kita itu nanti larinya itu dapat apa ya, istilahnya itu kita itu dianggap lebay lah dan sebagainya gitu teman-teman, padahal yang kita rasakan itu sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan atau sedang berharap perhatian dari orang lain, alangkah baiknya kalian tidak lakukan teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kalian semakin terus menjelaskan sama orang lain, selalu terus berharap pengertian dari orang lain, nanti ketika orang lain tidak memberikan perhatian sama kita, justru itu akan menjadi beban buat kita teman-teman ya. Kadang hati kita itu suka ngilu ya, suka pedih gitu teman-teman, suka sedih. Kenapa orang lain itu jarang mengerti dengan keadaan kita? Kenapa orang lain itu tidak mengerti dengan perasaan yang kita rasakan? Nah itu teman-teman, dan semakin dalam, semakin terus kita berharap seperti itu,
semakin kita itu terus makan hati, teman-teman ya. Semakin terus kita sedih, semakin terus makan hati. Nah itu teman-teman, seolah-olah nanti kita itu tidak diperhatikan sama orang lain. Dan ketika kita merasa tidak diperhatikan sama orang lain atau sama orang-orang terdekat gitu teman-teman ya, hati kita itu semakin terpuruk gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang berharap-harap perhatian dari orang lain, di situ baru lahir ya, harus lahir belajar masa bodoh. Orang lain mau menilai kita juga tentang kita gitu teman-teman, belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Orang lain misalkan mau menganggap lebay kita, masa bodoh saja, toh kita sendiri yang merasakan gitu teman-teman. Orang lain mau menganggap kita lebay, orang lain mau menganggap kita lemah, orang lain mau menganggap kita itu biasa-biasa saja. Ya nggak apa-apa teman-teman, di situ harus belajar masa bodoh teman-teman ya. Toh kita sudah jelaskan sama orang lain juga, kadang orang lain itu tidak mengerti dengan keadaan kita. Nah itu teman-teman, belajar masa bodoh. Yang penting kita fokus saja sama gangguan yang sekarang kita hadapi teman-teman ya. Gangguan yang kita hadapi tidak usah dikeluhkan dengan orang lain, harus dihadapi. Kita itu butuh bangkit teman-teman, bukan butuh mengeluh teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengeluh sama orang lain, walaupun misalnya sama orang terdekat mungkin menanggapinya oh iya ya, cuman biasa-biasa saja gitu teman-teman. Dan ketika kita misalkan sendiri, kenapa ya orang-orang itu selalu menganggap kita itu lebay, orang-orang itu selalu menganggap kita itu baik-baik saja. Nah itu teman-teman, di situ nanti ada penderitaan teman-teman, ada rasa sedih yang dirasakan. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu juga dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika saya bla 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 menjelaskan sama orang lain, bahkan sama orang terdekat juga, kemudian responnya kurang kita harapkan, itu menjadi kesedihan tersendiri teman-teman. Dan waktu itu saya mulai berpikir, ini butuh belajar masa bodoh gitu teman-teman. Orang lain mau menganggap apapun juga, belajar masa bodoh, tidak peduli dengan tanggapan orang lain. Yang penting kita fokus sama metodenya, menjalankan apa yang membuat kita membaik teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya ketika dulu saya sering jalan-jalan, kadang orang-orang itu selalu menilai kita, wah ini orangnya senang katanya gitu ya, sering jalan-jalan, gak bekerja gitu, disuruh juga gak mau gitu kan ya. Nah itu orang lain itu selalu menilai seperti itu teman-teman. Tetapi di situ saya mulai belajar masa bodoh. Karena apa? Karena ketika kita jelaskan juga, mereka nggak akan mengerti teman-teman ya. Nah itu makanya ketika saya disuruh ini, walaupun misalkan ringan, itu memang ringan perintahnya misalkan gitu teman-teman, tetapi itu yang keterima sama kitanya itu merupakan beban besar teman-teman ya. Nah itu, makanya saya ketika waktu mengerjakan sesuatu pun, kalau seandainya seringan apapun, kalau seandainya itu menjadi beban, saya tidak lakukan teman-teman ya. Yang penting apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat saya lupa dengan penyakit, saya lakukan saja teman-teman ya. Contoh dulu, saya itu kalau lagi sehat, saya selalu nyapu di rumah gitu teman-teman, beres-beres. Nah ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita itu tampilannya kayak macam orang sehat kan ya. Nah itu kemudian dapat perintah dari keluarga, tolong dong cuciin piring biar ada kegiatan katanya gitu. Padahal itu kegiatan nyuci piring itu saya selalu lakukan teman-teman ya. Tetapi pada saat tidak nyaman, ketika kita tolak, itu justru kita itu dapat cemoohan, kita dapat ledekan. Nah itu teman-teman, makanya di situ saya mulai belajar masa bodoh. Ketika saya ogah melakukannya, saya bilang ogah aja gitu teman-teman. Saya tidak peduli dengan orang lain mau menilai apa, mau mengucapkan apa, saya tidak peduli ya teman-teman ya. Yang penting nih sekarang nih mau melakukan apa nih yang membuat saya senang. Oh jalan-jalan saja. Bahkan orang-orang di sekitar saya itu selalu mengatakan saya, daripada jalan-jalan, alangkah baiknya pergunakan katanya kegiatannya itu yang bermanfaat. Memang betul teman-teman ya, ketika kita sehat, ketika kita sembuh total, ketika kita tidak ada kendala apapun, memang betul alangkah baiknya kita melakukan kegiatannya itu yang bermanfaat teman-teman ya. Tetapi pada saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, apalagi yang sedang merasakan tidak nyaman gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian hindari beban-beban pikiran seperti itu. Beban-beban perintah yang membuat kita tidak nyaman, alangkah baiknya hindari saja gitu teman-teman. Saya bukannya menyuruh kalian tidak benar teman-teman, karena saya merasakan sendiri ya. Merasakan sendiri rasa tidak nyamannya itu sangat dahsyat sekali. Memang kalau misalnya sepintas kita lihat kegiatannya itu sepele sih sebetulnya ya. Cuman yang kita rasakan itu ada beban ya, karena diperintah itu karena memang ada beban.
Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana ketika kalian ogah melakukannya, kemudian menjadi tidak nyaman karena melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh siapapun, alangkah baiknya kalian tidak lakukan. Lakukan saja kesenangan-kesenangan. Tetapi Pak, ini pekerjaan, ini harus mencari uang gitu kan ya. Perintahnya itu bisa menghasilkan uang buat keluarga. Kalau seandainya kegiatan kalian seperti itu, lakukan saja. Cuman kalian jangan terlalu fokus tentang hasilnya ini harus bagus, hasilnya ini harus perfect. Tidak usah teman-teman ya. Lakukan saja sesuai kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, itu tips saya waktu ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Memang seperti itu, karena ketika melakukan apapun yang disuruh sama orang lain itu menjadi beban tersendiri teman-teman. Jujur, sepengalaman saya seperti itu. Walaupun misalkan perintah-perintahnya atau kegiatan-kegiatannya itu sepele sih sebetulnya gitu teman-teman, kayak macam nyapu gitu, kemudian melakukan kegiatan yang lainnya yang sepele pokoknya gitu teman-teman. Dan kegiatan-kegiatan itu sebetulnya dulu sering kita lakukan, cuman saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis kita itu tidak bisa diperintah teman-teman ya. Karena ketika nyaman, kita kalau misalnya diperintah, kita pain-pain saja ya, baik-baik saja. Tetapi ada kalanya sedang tidak nyaman, orang lain justru tidak mengerti tentang keadaan kita. Nah itu teman-teman, makanya tipsnya adalah belajar masa bodoh. Apapun yang membuat kalian tidak nyaman, jangan lakukan saja teman-teman. Gak usah peduli orang lain mau ngomong apa juga, gak usah peduli orang mau menilai apa juga. Yang penting kita tahu sendiri, perasaan kita tahu sendiri, keadaan kita tahu sendiri, kemampuan kita tahu sendiri lah gitu teman-teman. Makanya kalau misalkan kalian nyaman-nyaman ya lakukan, tetapi kalau misalkan tidak nyaman jangan kalian lakukan. Yang harus kalian lakukan justru dari mulai sekarang itu, apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian nyaman, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Jangan peduli dengan omongan orang lain teman-teman, karena ketika kita mengeluh terhadap orang lain kemudian mengadu juga kemampuan kita, nih sekarang lagi tidak nyaman nih sekarang lagi tidak enak nih. Orang lain melihat kita itu hanya luarannya saja teman-teman. Kita kalau misalnya dilihat dari luarannya, kita itu kayak macam orang sehat teman-teman. Padahal yang kita rasakan itu sangat dahsyat sekali teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Makanya tip dari saya yang pertama, kalau seandainya kalian sekarang ingin berharap perhatian dari orang lain, penilaian dari orang lain itu seperti mau iba ke kita, kalian gak usah berharap seperti itu teman-teman. Karena orang lain itu belum tentu mengerti tentang keadaan kita teman-teman, karena orang lain itu lebih melihat ke fisik kita teman-teman ya. Nah itu yang harus kalian lakukan, belajar masa bodoh. Kalau seandainya kalian mau melakukan aktivitas-aktivitas, lihat dulu kalau seandainya itu ada beban, sebaiknya kalian mundur saja, jangan dilakukan saja. Nah itu teman-teman, jangan peduli dengan omongan orang lain, karena ketika kalian mau melakukan apapun, kalau seandainya diperintah sama orang lain terus kemudian kita tidak lakukan, pasti bakal dapat cemoohan, pasti dapat penilaian yang nggak benar. Nah itu teman-teman, gak usah dijelaskan karena orang lain tidak mengerti dengan keadaan kita. Yang penting kita tahu kondisi kita sendiri saat ini sekarang bagaimana rasanya. Nah itu teman-teman, itu tips saya gitu ya. Ketika dulu juga saya seperti itulah. Nah makanya belajar masa bodoh itu harus sangat penting sekali ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis harus sangat penting sekali, karena ketika belajar masa bodoh itu perbaikannya itu akan semakin cepat gitu teman-teman. Karena apa? Karena setiap harinya itu selalu senang, selalu riang, kita melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman ya, tanpa ada beban sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya di situ akan terasa cepat perbaikannya. Itu yang saya alami gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadi jalan keluar bagi kalian yang sekarang selalu merenung, kemudian selalu berharap pengertian dari orang lain. Alangkah baiknya kalian gak usah lah gitu teman-teman. Yang penting kalian fokus saja di kesehatan kalian, fokus saja di pemulihan kalian, kemudian fokus saja di kebahagiaan kalian teman-teman. Karena untuk pemulihan itu jujur ya, obatnya itu hanya dengan rasa bahagia, karena kebahagiaan itu yang membuat kita itu nyaman gitu teman-teman ya. Videonya hari ini nggak panjang lebar teman-teman ya, karena sekarang saya mau pergi dulu ke masjid dulu, karena sekarang udah adzan. Jadi tidak baik juga untuk menelat-nelat atau menanti-nanti ibadah kita teman-teman, karena kalian juga harus tahu ya,
bahwa semuanya itu atas ridho Allah. Jadi ketika ada perintah atau kumandang untuk melakukan beribadah, ya memang harus kita cepat-cepat lakukan, jangan dinanti-nanti. Sepengalaman saya, kalau seandainya dinanti-nanti itu rasa malas itu hadir teman-teman ya, jujur ya, rasa malas itu hadir, padahal itu kita sudah tahu itu kewajiban, tetapi karena memang sering dinanti-nanti, nanti itu kitanya itu agak malas juga, dan akhirnya kita tidak melakukannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar buat kalian. Dan kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja kalian itu cepat membaik lagi, cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi. Pokoknya keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi, baik emosinya, moodnya, semangatnya, cerianya, bahagianya, semuanya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.